Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini bulan adalah bulan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Maka dari itu saudaraku, bulan Ramadan ini tidak ada ibadah yang paling afdol kecuali mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sehingga banyak di kita, masyarakat kita melakukan tadarus Al-Quran. Ada dua cara untuk mendekati Al-Quran. Cara yang pertama adalah dengan membaca sebanyak-banyaknya. Yang penting baca. Bagi orang yang masih bacaannya tidak lancar, terbatah-batah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menanggung atau menjamin mendapatkan dua pahala. Pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Kalau bacanya lancar, akan masuk surga ma'abararatil kiram bersama malaikat. Saudaraku, berarti di bulan Ramadan ini sebaiknya kita orang awam banyak-banyak baca saja deh. Dibanyakin, yang penting baca. Kalau perlu ditarget khatam Quran, mungkin seminggu sekali khatam. Mungkin targetnya nggak bisa, ya sebulan Ramadan khatam Quran. Kalau yang mampu khatam 2 kali dalam Ramadan, dua kali khatam. Ini targetnya membaca. Ini pendekatan yang paling ringan bagi orang yang awam, baik yang mungkin sudah mulai lancar atau yang belum lancar. Karena jaminan orang yang membaca Quran itu luar biasa besarnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yatluna kitab Allah, orang yang hanya membaca, tala yatlu, membaca kitab Allah, Al-Quran. Ini di dalam hadis-hadis diterangkan betapa besarnya orang yang mau membaca saja. Ini belum memahami. Misalnya ada sebuah hadis, afdalu ibadati, semulia-mulianya ibadah itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, taqarrab mastata'ta, mendekatlah kepada Allah semampu kalian. Innaka, sesungguhnya kamu, cara yang paling cepat untuk mendekat kepada Allah dengan kalamullah, dengan firman Allah. Maka dengan cara yang sederhana kita belajar bagi yang belum untuk membaca Al-Quran, luar biasa. Nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ini golongan pertama, orang yang mau mendekat kepada Allah dengan jalan membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, saudaraku, cara mendekat Al-Quran yang kedua adalah levelnya orang-orang yang sudah pinter, orang alim, para ulama, para kiai, para cendekiawan. Apa itu? Selain dia lancar membaca atau mungkin sudah biasa membaca atau bahkan sudah hafal, juga harus memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi ulama-ulama itu tidak hanya sekedar baca, karena Al-Quran sudah di hati. Bahkan beberapa kisah-kisah kita mendengar ada ulama menghatamkan Quran bisa dalam waktu 1 hari semalam. Ada cuma setengah hari. Ada yang mengatakan dalam waktu 3 jam setengah khatam Quran. Karena sudah ulama. Sehingga ketika ulama-ulama yang mendekati Quran tidak lagi dengan cara membaca saja, tetapi dengan memahami maknanya. Saudaraku, cara memahami Al-Quran dari aspek makna ini tidak gampang. Orang yang mau mengerti, memahami makna Al-Quran, maka tidak cukup hanya terjemah. Mungkin orang bisa baca Quran, lalu tidak mengerti nahwu shorof,
tidak mengerti ilmu usul fikih, tidak mengerti ilmu ulumul Quran, tidak mengerti tata bahasa Arab. Dia hanya baca Quran lancar. Ini biasanya, mohon maaf, sebagian besar orang-orang perkotaan. Lalu karena lancar baca tadi, dia cukup baca terjemahannya, dia tafsirkan. Ini yang berbahaya, saudara-saudaraku. Kenapa berbahaya? Orang membaca Quran lancar, tapi tidak mengerti makna yang sesuai dengan aturan-aturan pemahaman para ulama, dia akan menafsirkan Quran seenak dia sendiri. Orang-orang seperti ini sudah mulai banyak. Dia tidak punya guru, gurunya adalah internet, gurunya adalah Google, sehingga dia cukup dengan arti yang ada di terjemahan itu, dia ceramahkan kemana-mana. Saya kasih contoh, saudara-saudaraku. Ada seseorang berdalil dengan menggunakan Quran, dengan rasa yang sangat dia merasa hebat. Dia membaca sebuah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan nikmatku dan sempurnakan agamamu. Allah menyempurnakan agama Islam dan sudah meridhoi. Dengan ayat itu orang ini mengatakan, sudah, kalau ayat sudah selesai, semuanya sudah diturunkan kepada Rasulullah dan sudah dipraktekkan Rasulullah, maka nggak perlu cari-cari yang lain, nggak perlu nambah-nambah. Contohnya apa? Maulid nggak perlu, zaman Nabi nggak ada, tahlilan 7 hari nggak ada. Dengan modal satu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan agama kalian. Dianggapnya dengan ayat ini sudah sempurna. Jadi nggak perlu nambah-nambah lagi, cukuplah. Ini ada orang berdalil seperti ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, padahal kalau kita baca lagi, bukankah setelah ayat itu nanti sahabat-sahabat juga, kemudian Aisyah itu banyak sekali meriwayatkan tentang hal-hal baru. Contohnya apa? Sholat tarawih. Bayangkan kalau misalnya menggunakan ayat itu, bahwasanya apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu misalnya nggak boleh. Misalnya tidak dilakukan nggak boleh. Rasulullah itu sholat tarawih hanya 3 hari. Hari keempatnya Rasul tidak keluar rumah. Nah kalau menggunakan ayat tadi sudah sempurna. Kenapa Umar bin Khattab itu menambah atau membuat sholat tarawih setiap malam? Lah pemahaman ini harus komprehensif. Memahami Al-Quran tidak cukup dengan Quran, harus dengan hadis, harus dengan guru, harus dengan ilmu. Maka mendekati Al-Quran dengan cara kedua, memahami maknanya, jangan hanya dengan terjemah, harus dengan ilmu, harus dengan guru. Bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan oleh kiai-kiai, oleh ulama-ulama yang mutasalsil, nyambung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa mendekat kepada Al-Quran, tentunya mendekat kepada Allah dengan cara mendekati Al-Quran dengan cara dua. Kalau kita baca sebanyak-banyaknya atau kita membaca dan memahami maknanya, tentunya dengan ilmu-ilmu yang benar, punya guru-guru sanad sampai Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.